Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca Alkitab. Kita akan baca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Efesus 4 ayat 29 hingga ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 29 hingga ayat yang ke-32. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat 29. Kita mulai. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Tema pembacaan Alkitab kita itu, mengapa menghujat Roh Kudus tidak ada ampunan? Hati-hati, orang tahu kebenaran, berarti orang harus pelihara kebenaran itu. Coba kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 30 tadi katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mengapa menghujat Roh Kudus tidak ada ampunan? Coba buka di dalam Lukas 12 ayat 10. Nah, bagi ini supaya nak mengantuk. Siapa sodapa baca. Lukas 12 ayat 10. Anggap orang belajar ini. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak ada ampuni. Mengapa? Setiap orang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia akan diampuni karena Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Coba lihat waktu Yesus hidup di dunia. Diludahi, dipukul, toh? Sampai difitnah, dia masih apa? Mengampuni, karena dia ini adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. En arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 tadi, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dialah Yesus. Dia turun ke dunia ini untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu antara manusia dengan Allah. Sang Firman yang telah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, agar supaya manusia itu bisa melihat kebenaran itu, termasuk dalam keselamatan. Makanya apa? Manusia hina dia, pukul, tetap apa? Dia mengampuni. Tapi ingat, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, orang tahu kebenaran firman ini, mengerti tentang firman ini, ketika dia naik ke surga, dikatakan di sini apa? Kalau melawan Tuhan Yesus masih diampuni, tetapi ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bekerja ketika Yesus naik ke surga. Yang bekerja sekarang adalah Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Ibrani disebut Ruach HaKodes. Jangan coba. Makanya ada kalanya orang Kristen harus betul-betul memaknai dan memahami tentang firman Tuhan. Kembali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus di Roma berapa? 10 ayat 17. Jadi orang dengar firman mesti menghasilkan buah-buah itu. Nah, ketika kita sudah melakukan dosa, apa yang harus orang lakukan? Kalau orang bikin dosa bagaimana? Ika bagaimana? Kalau Ika bikin dosa, mau bikin bagaimana cara Ika supaya Tuhan mengampuni? Mengaku dosa. Nah, coba buka Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Anggap orang belajar. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Kalau kita bawa begini, lebih enak hidup begini baca. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, Ah, yang pernah mengecap karunia surgawi, ah, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. tidak mungkin dipabaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Berarti ngana mengaku dosa dulu. Mari ingat. Ngana so baking hari ini Tuhan so kasih ampun. Kok ngana murtad ulang? Hati-hati itu so tahap apa? Mendukakan Roh Kudus. Hari ini saya sudah kembali lagi itu ilustrasi tadi. Hari ini kita ampun pangana. Kita solia ngana dengan perempuan lain. Nggak mungkin. Ngana bilang itu ngana adik. Mari kita tahu ngana adik. Oke, pangana tahu. Kita tahu saya ngana adik. Yang itu ngana ba itu dengan perempuan lain. Kita ampuni begitu tuh Roh Kudus. Berarti dari tahap mendukakan lama-lama masih jadi baking ini. Oh, bisa jatuh orang. Anak muda istilah apa? N. Selesai. Toh? Jadi hati-hati. Baking terus. Makanya Alkitab bilang, hari ini ngana murtad. Kok ngana murtad ulang murtad terus lama-lama apa? So tahap dari mendukakan jadi menghujat Roh Kudus. Coba, orang buka di Yesaya 63 ayat 10. Ini tahap menghujat Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau baking? Hati-hati. Hari ini ngana so baking apa? Tuhan ampunilah Tuhan so ampuni. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah. Mari ngana baking terus. DP jawaban Yesaya 63 ayat 10. Catat ini ayat ini. Supaya orang tanya, apa beda mendukakan dengan apa? Dengan menghujat. Ada beda. Ayat 10. Apa dia bilang? Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan. Nah, perhatikan ayat ini. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak. Berarti orang so kenal firman. Siapa kata ini dia memberontak? Berarti kita dulu kerja pak kita. Ngana so kurang ajar, ngana baking. Berarti orang yang so memahami, mengerti tentang firman itu. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. So ulang-ulang kali ngana baking mendukakan Roh baking sekali tiba kita. Ngana so nak betul, ngana so taiminya ngana. Nah terus, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tuhan, ya bahkan Tuhan kita so berdoa tapi tesa so takupas, so berlutut siang malam, so menyembah, so apa semua Tuhan. Mari apa kita sakit-sakit Tuhan. Karena apa? Ngana itu so jadi apa? So murtad. Makanya dikatakan janganlah menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Amin. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Coba. Supaya terang belajar, tolong kita mesti ikut ayat baca Alkitab supaya katu dasar pemahaman Alkitabiah itu nyala keluar dari jalur daripada teologi yang benar. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Apa dia katakan? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terus? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Terus? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Terus? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Karena ditolak. Jangan sampai kasihan, aku tidak mengenal engkau. Pergilah, hai kamu si pembuat kejahatan. Jadi tolong hati-hati. Makanya kita sebagai orang Kristen hiduplah benar, memperbaiki orang kehidupan yang ada. Walaupun mungkin masalah hidup ini Pak panjang. Aduh Tuhan,
setengah mati tapi hidup. Kita pe rumah tangga ini Tuhan, kita suka memperbaiki, mari apakah setengah mati Tuhan. Jangan orang apa? Putus asa dan kecewa. Cari Tuhan. Cuma ini. Ketika Indri karena bermasalah di sekolah, ini berdoa. Rajin berdoa cari Tuhan. Tuhan. Begitu juga Ika, betul? Ika sebelum mau pergi gereja berdoa, Tuhan hari ini kita mau pergi gereja. Tuhan Yesus, ketika kita nanti pergi gereja dengan firman Tuhan, kiranya ini firman ini masuk di kita pe pikiran, masuk di kita pe hati. Tuhan Yesus berkati kita pe sekolah, berkati Tuhan kita pe mama supaya dapat doi banyak, berkati kita pe kakak Rocky supaya boleh sembuh. Amin. Dan Tuhan Yesus mulai saat ini kita mau belajar supaya esok besar kita mau ganti pemama. Haleluya. Mesti begitu. Berdoa setiap hari. Ketika orang di kerja, jangan dulu. Banyak orang Kristen pe bangun pagi, mana kan kita pe? Saya mata pe kos kaki. Mana kita pe baju mau pakai besok? Jangan dulu. Mana tapi baju sekolah kan seragam mama setrika? Jangan dulu. Berdoa dulu, Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, hari ini ya Roh Kudus, Engkau telah bangunkan hambamu dengan sehat, kuat. Berikan kiranya Tuhan damai sejahtera, sukacita supaya kita sekolah, kita bekerja, supaya lebih semangat. Tuhan, jauhkan pencobaan-pencobaan, mara bahaya, kuasa-kuasa yang tidak berasal daripadamu, sakit penyakit, supaya Engkau diberkati. Sebelum nganamu melangkah, Tuhan so lindungi lewat apa? Ada malaikat petorang. Amin. Amin. Mau antar motor kita saja, antar motor. Hari-hari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, ampunilah dan kasihanilah aku orang berdosa ini setiap hari. Amin. Kalau orang bicara itu setiap hari, Tuhan ampuni ngana pe dosa. Mulai ngana belajar hidup baru. Ketika ada ngana pe musuh, kita saja jujur. Orang panggil melayani, orang yang apa? Yang fitnah pak kita, yang benci pak kita, akhirnya tetap kita pergi melayani Tuhan. Makanya dong bilang, kalau orang so kenal firman, so mulai mengerti tentang firman, apapun itu, konsekuensi apapun mungkin menyakiti orang pe hati, tetapi kalau ada Tuhan Yesus di dalam dirimu, ngana ndak kecewa, ngana mau lihat kiri kanan. Tuhan tuh apa menyelubungi ngana pe kehidupan. Amin. Sehingga biar orang bicara apa tetap ngana terkontrol. Ya. Pakai minta hikmat Tuhan. Amin. Biar orang bicara apa, biarpun orang ini difitnah orang, maka kalau ada Tuhan Yesus, Tuhan akan menjaga, melindungi. Tuhan sampai di kerja, halo shalom, Pak Pendeta atau Ibu Reni, mari Ibu duduk sini. Segala sesuatu itu dimudahkan, Amin. dilancarkan, karena Ibu mungkin berdoa. Ya tidak pikir, kaget datang kamari, Ibu Reni, mari sini. Nanti kita urus itu sertifikat. Haleluya. Karena orang itu apa? Orang itu di luar orang pe kehendak, Tuhan tahu ngana pe pergumulan hidup. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan Amin. kepadamu. Nah, makanya di sini di ayat 20 Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Baku-baku baik, baku-baku sayang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan nambah jauh dari kasih karunia Allah. Jangan nambah jauh dari terang ilahi itu. Kalau ngana digelap terus, lama-kelamaan ngana terhisap di dalam. Dan jadilah dosa setiap hari. Tuhan, kiapakan Tuhan? Setengah mati kita mau lapas-lapas ini dosa. Tuhan, kiapakan Tuhan? Setiap kita memuji Tuhan, mari kita lupa ada damai sejahtera sukacita karena tidak ada pemberesan dirimu. Orang pe hati jangan simpan kotoran. Orang pe hati orang bilang jelek, jangan ngana simpan situ. Kita nak jelek, gak ada kita. Ngana itu yang bilang jelek, ngana jo jelek. Ngana ini payah, gak payah kita. Kita so hidup di dalam Tuhan, terserah ngana bilang begitu. Mari kita masih ada yang sayang pak kita. Jadi jangan ketika orang bicara lain, orang ambil itu kata-kata, kasih masuk di telinga, simpan di hati. Sampai Ika bilang, wah
Masuk orang bilang begini, sudah. Ibu langsung bilang, Ika semangat Ika, semangat tak usah jolia-lia orang. Nah itu Roh Kudus menggerakkan juga orang tua. Anak-anak belajar mencintai orang tua. Amin. Jangan lihat kesannya, pastor ini kurang papa. Walaupun Ika kurang mama, hidup di dunia topang berdoa apa mama. Amin. Jangan sedih-sedih mak, gula-gula dan kok mak. Mak, jangan lupa ya, mak, hari ini jangan orang cuma tahu meminta, tetapi orang tidak berdoa orang tua, memberkati orang tua, supaya orang melayani dan memberkati. Coba kita buka di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 27. Sudah Pak? Firman Tuhan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Iya. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Itu. Amen. Ini ayat ini hati-hati, banyak orang salah tafsir ini. Ya. Sebab di dalam diri kamu telah tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya dari Tuhan. Amen. Karena itu tidak perlu kamu diajarkan oleh orang. Kita kok ada urapan, tapi kok nggak kasih ajar-ajar. Kita kok ada puasa, siapa mau kasih ajar-ajar. Maka kalau orang lihat ini 1 Yohanes 2 ayat 27, orang tarik di atas, di judul apa? Di paling atas. Antikris. Antikris, nomornya suka. Antikris mau kasih ajar. Nyanda toh? Ya. Tetapi makanya hati-hati jangan salah tafsir ini. Nak perlu kak diajarkan kita hati-hati kesombongan rohani. Makanya dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Pengurapan apa yang orang terima? Apa arti ayat ini? Pengurapan yang orang terima. Jangan sampai orang salah tafsir, multitafsir. Makanya dalam Alkitab orang baca pahami baik-baik. Pengurapan yang orang terima, so itu tuh baptisan krisma. Krisma artinya baptisan dalam Roh Kudus. Berarti anak pertahankan itu. Amin. Pengurapan itu. Ada kata minyak urapan. Ada istilah minyak urapan yang datang dari Tuhan dan minyak urapan biasa. Ada krio, ada alepo. Yang orang berbicara ini alepo, pengurapan itu minyak urapan. Misalnya krisma, meterai, Roh Kudus, orang terima, toh? Nah, itu minyak urapan itu orang mesti jaga. Amin. Urapan, ini kok setengah mati kalau baca cerita, ada pandangan teologi ini agak setengah mati. Pandangan teologi GPSDI beda dengan teologi yang ada yang di Gereja Timur. Menjelaskan itu, sedangkan minyak urapan itu mau baca cerita, karena kalau di Gereja Timur itu ada krisma di sini, minyak urapan setelah setelah baptis. Orang pakai krisma, minyak urapan di sini. Makanya ada tuh lagu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan ini. Ini tuh orang jaga itu krisma, meterai Roh Kudus supaya jangan talapas. Yang talapas, so itu tuh murtad. Ngana so terima itu Roh Kudus, toh, kong kaki-kaki ngana so menyimpang. Akhirnya dikatakan, kembali lagi, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya lewat krisma itu. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Siapa ngajar? Karena ngana so terima urapan itu lewat pengajaran rasul, pengajaran yang benar. Orang dapat pengajaran itu bukan di luar gereja, dalam gereja. Siapa bilang tidak ada keselamatan dalam gereja? Ya. Kecuali gereja setan. Orang bikin perjamuan berarti dalam gereja. Nggak ada di luar gereja. Baptis di dalam gereja. Kemudian, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Pengajaran berarti ajaran lurus benar. Sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, berarti Yesus mengajarkan dan ajaran itu diterima oleh Rasul Yesus. Dari Rasul Yesus, jadilah Alkitab sekarang yang orang baca, orang memahami, mengerti. Kemudian selanjutnya, demikianlah hendak kamu tetap tinggal di dalam dia, berarti karena berada dalam dia. Hati-hati karena jangan keluar dari apa? Dari pengajaran Rasul. Karena so keluar kage so ajaran menyesatkan, kage kita so murtad. Akhirnya apa? Mendukakan Roh Kudus dan terakhir
apa? Menghujat Roh Kudus. Nah, selanjutnya lewat meterai Roh Kudus yang tadi ini, meterai yang orang dah dapat lewat baptisan, maka Allah mengenal kita. Oh, kita kenal Pak Ibu Pendeta Reni, mengenal Pak Pendeta Ronald, mengenal juga Pak Ibu Jane, Pak Dorong Ibu juga. Coba 2 Timotius 2 ayat 19. Jadi hati-hati jaga itu meterai itu Pak orang. Yang orang so baptis, jangan orang menyimpang. 2 Timotius 2 ayat 19. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai orang so mengenal, orang jadi murtad. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan. Mengenal siapa yang kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan. Ini paling pokok. Amin. Meterai itu meterai Roh Kudus, itu krisma yang Anda harus jaga. Amin. Maka kalau Anda so ada meterai itu, Anda apa mau Anda mesti jaga? Tetapi apa dikatakan intinya? Hendaklah engkau meninggalkan kejahatan. Haleluya. Lewat jo, aduh. Ya apakah Tuhan tapi mulu ini pang batai minyak. Aduh, mulai saat ini tak semua sekurangi. So ni mau bawa badusta. Ya. Dulu ini pastor ini, aduh, jujur, baik kita khotbah tapi diri. Pang badusta. Aduh, bagaimana? Mar lama kelamaan ketika belajar firman kasih kikis ini. Ya, amin. Kalau orang lain begini, Tuhan kita so hidup benar. Mar orang lain bilang, aduh Indri ngana pandusta pangminya. So hidup benar. Kita tuh mau dengar pangana. Lebih baik ngana jauh jangan ngana tanang. Kalau ngana tanang paling mari jodang bapu sengal jodong dua. Jangan. Jadi itu. Tugas Roh Kudus adalah menyucikan. Amin. Roma 15 ayat 16 katakan, dia itu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan padanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi ada dua. Nah, ini yang terakhir. Orang mesti belajar. Jadi ketika orang so tahu kebenaran, hati-hati. Yang tadi kan pertama, Roh Kudus bisa menyerang balik. So pernah dengar itu firman itu menyerang balik? So pernah kan kita kasih ayat? Sudah. Tadi Roh Kudus menyerang balik. Orang yang so kenal firman Tuhan, Roh Kudus menyerang balik. No, kalau firman menyerang balik, so tahu DP ayat. Sudah so tahu? Ya, coba buka di Yohanes 12 ayat 48. Ini tuh ayat. Jadi jangan berpikiran mau disampaikan firman Pak. Yohanes 12 Ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Takis akan coba dibaca-baca firman, baca firman. So kenal-kenal itu perintah Tuhan di sini. Ya, sudah ada hakimnya. Yang pertama Roh Kudus menyerang balik, jadi musuh. Yang kedua firman jadi hakim. Itu firman menyerang balik. Orang akan berhadapan tiga ini. Kitab. Yang pertama firman, yang kedua disebut kitab kehidupan, dan ketiga apa? Kitab peringatan. Tiga ini. Coba kalau orang buka di Wahyu 20 ayat 15. Supaya kita bicara ini mesti ada dasar teologi ya. Yang tadi firman yang menyerang balik, yang kedua adalah kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Apa dia bilang? Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan dalam lautan api. Berarti kitab kehidupan ngana nama. So Kristen so betul, cuma gara-gara ngana murtad lagi, toh so mendukakan Roh Kudus, baru ngana apa? Menghujat Roh Kudus, akhirnya ngana nama tidak ada di situ, dilemparkan ke dalam lautan api. Yang ketiga, Maleakhi 3 ayat 16. Kitab peringatan ini ayat yang paling terakhir. So nak mau tambah-tambah. Maleakhi 3 ayat 16. Nah, ini tentang kitab peringatan. Ternyata ada kitab peringatan. Beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. itu titik. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Jadi itu, jadi kita peringatan itu ditulis. Indri, Ika, Pak Ronald semua ditulis di situ. Dia kasih kita peringatan supaya hati-hati. Kasih ingat dulu Pak bangsa Israel ini Maliaki. Kasih ingat pada orang supaya orang berhati-hati. Jadi mulai saat ini orang baca, coba belajar firman. Jangan putus asa. Jangan sampai nanti kalau orang sakit baru mau cari hamba-hamba Tuhan bikin apa. Mulai sekarang orang semangat. Tuhan kenapa kita pemalas mau bacakan? Tak tutup kita pe otak. Mesti kasih semangat. Amin. Haleluya. Karena orang ini kasih cuma hidup sementara. Ulang lagi pastor kasih ingat. Orang ini saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau pastor saya salah enggak apa-apa. So itu tuh orang Kristen. Ya, amin. Semangat terus, berjuang terus. Selalu orang berpikir apa yang orang kerjakan dari rumah pe jauh sampai di sini for siapa for? Orang pe keselamatan. Perhatikan ini salib ini. Ini salib ini artinya beban yang orang pikul. Pastor ada salib, Ibu Reni ada salib, semua orang punya salib. Salib itu harus punya makna. Kalau cuma mau lihat ini pastor pakai ini jadi prong. Tetapi ada kalanya seringkali kita cium. Karena kita mengingat Kristus, bukan ini. Ini bisa jadi berhala. Tetapi kalau ngana ingat Yesus pernah mati dengan telah menebus orang pe dosa, orang turut diselamatkan. Jaga itu keselamatan. Yang anak-anak muda kasih ingat. Esok-esok cari jangan pasangan tua, semua tak ingat pasangan tua. Pasangan yang muda mesti takut Tuhan, cari yang sepadan. Jangan orang menjual Tuhan. Berdoa supaya orang pekerja, orang pe masa depan, orang pe rencana ke depannya mau cari pasangan hidup, orang mau apapun yang orang mau cari itu, pasti Tuhan akan buka jalan. Ibu Jane sebelum mau operasi berdoa, minta pertolongan. Yang paling pokok supaya Tuhan bisa mendengar orang pe doa, bikin pengampunan dosa. Baca Mazmur 91 setiap hari. Baca itu setelah tanamkan di orang pe hati. Belajar untuk menguasai diri, belajar untuk mengampuni orang, sehingga Tuhan hari ini kita tahu Tuhan akan menolong, melindungi, dan memberikan kesembuhan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Amin. Shalom alaikum. Saya Kristus Anesti Alito.